Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini, saya akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara mengisi e-kinerja harian seorang guru. Nah, dalam video tutorial saya sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara mengisi e-kinerja tahunan, kemudian e-kinerja bulanan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan video tutorial saya ini, yaitu bagaimana cara mengisi e-kinerja harian seorang guru. Nah, sebelum kita mengisi e-kinerja harian ini, sebaiknya kita buatlah tabel kegiatan kita dalam satu hari atau bisa satu bulan yang kita setting. Nah, saya di sini sudah menyiapkan tabel kegiatan saya seperti ini. Nanti inilah kegiatan-kegiatan nanti yang akan saya kopikan supaya tidak merepotkan saya mengetiknya nanti. Jadi sudah saya sediakan tabel kegiatan saya selama 1 bulan. Nah, untuk yang awal ini baru saya siapkan untuk 1 hari saja. Jadi hari-hari berikutnya akan saya persiapkan kembali. Ini tabelnya sudah saya siapkan dari 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Nah, di sini di tabel kegiatan saya ini di 1 Januari ini adalah hari Jumat. Itu kita tentu libur tanggal 1 Januari tahun ajaran baru awal tahun. Kemudian tanggal 2 Januari itu hari Sabtu, kita tetap masih libur. Kemudian tanggal 3 kita juga libur. Maka awal kegiatan sekolah itu dimulai dari hari Senin, yaitu tanggal 4 Januari 2021. Nah, kemudian baru kita buka aplikasi e-kinerja. Karena saya berada di Provinsi Sumatera Barat, maka saya akan akan mengisikan di alamat websitenya ini, yaitu Sumbar Prof. Jadi sini saya ketikkan http://e-kinerja Sumbar Prof.go.id. Nah, jadi kalau Anda berasal dari provinsi yang lain, maka sesuaikanlah dengan provinsi yang masing-masing. Atau jika Anda berasal dari kabupaten kota, misalnya, juga sesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing. Nah, setelah saya ketikkan di alamatnya ini, di alamat website ini, di kota alamatnya ini, maka saya tekan enter di keyboard. Maka tampillah aplikasi dari e-kinerja guru. Nah, di sini untuk login ke halaman e-kinerja ini, maka saya ketikkan username dan password. Passwordnya dan username ini adalah sama, yaitu NIP. Jadi ketikkan aja NIP di sini. Oke, saya ketikkan NIP saya 19. Nah, itu saya ketikkan NIP saya di username, kemudian di password juga saya ketikkan NIP saya. Nah, setelah saya ketikkan NIP kedua-duanya di username dan password, maka saya lanjutkan dengan klik login. Oke, saya klik aja tampilan ini, don't save ini. Nah, inilah dari tampilan dari e-kinerja untuk Provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya saya klik menu dash ini, Daily Evaluation System. Saya klik. Nah, ini muncul lagi tombol untuk masuk ke dash, yaitu Daily Evaluation System. Saya klik ini satu kali. Nah, baru kita berada di tampilan dash. Nah,
Di awal saya sudah mengisikan kinerja tahunan dan juga saya sudah mengisikan kinerja bulanan. Nah, dari kinerja bulanan itulah nanti saya rinci dari awal bulan di hari yang pertama, tanggal pertama sampai akhir bulan. Nah, di sini langsung saja saya klik laporan harian kinerja. Saya klik di sini. Oke, kemudian saya klik laporan harian kinerja SKP. Saya klik. Nah, karena ini belum ada, masih kosong, berarti saya belum memasukkan isian untuk input laporan harian kinerja ini. Jadi untuk harian belum saya masukkan. Nah, di sini langsung saja saya klik input laporan harian kinerja SKP. Saya klik ini. Nah, di tampilan ini yang harus kita isi adalah tanggal. Karena di sini saya siapkan awal kegiatan itu di tanggal 4 Januari, maka saya akan isikan di awal ini adalah 4 Januari. Jadi saya klik di sini. Nah, ini memang sudah Januari yang tampil, tidak saya mundurkan, cukup saya klik tanggal 4 di hari Senin. Saya klik ini tanggal 4. Nah, sudah tanggal 4. Kemudian ini bukan proses. Jadi kalau tidak ada tahapan proses, misalnya tahap awal, tahap kedua, ketiga, keempat, kalau tidak ada tahap itu, yang ini tidak perlu dicentang, tidak perlu di-checklist. Langsung saja kita ke kegiatan SKP harian. Nah, di sini kita masukkan dari tabel yang sudah saya siapkan tadi. Ini adalah laporan harian kinerja SKP yang saya urut dari awal bulan, dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 31 nanti. Tetapi di sini baru tanggal 4 yang saya siapkan. Nah, ini saja yang saya masukkan nanti. Jadi kegiatan yang pertama yaitu di jam awal, maka saya membuat ini. Ya, ini hariannya, kegiatan hari saya yaitu di jam pertama, ya, di hari Senin 4 Januari itu yaitu membimbing siswa pada saat apel pagi dan guru bersama pada awal tahun 2001. Nah, jadi SKP bulanannya itu menjadi ketua program keahlian atau program studi atau yang sejenisnya. Jadi saya sebagai ketua program keahlian, ketua jurusan, maka saya punya kewenang untuk membimbing siswa pada saat apel pagi dan guru bersama pada awal tahun. Saya klik ini, kemudian saya copy, klik kanan, copy. Nah, saya buka kembali aplikasi, saya klik di sini, saya klik kanan, kemudian klik paste. Nah, ini dia. Kemudian kuantitasnya saya ketikkan 1. Kemudian satuan kuantitas yaitu kegiatan saja saya buatkan. Saya cari di sini kegiatan. Saya cari di sini kegiatan. Nah, ini saja. Kegiatan saya klik. Nah, ini kegiatannya. Jamnya saya mulai dari jam 7.30. Nah, itu jamnya, jam pagi, berarti awal mula saya mengumpulkan siswa jam 7.30, nanti sampai sekitar jam 10 atau bisa jam 11 sampai jam 11. Saya klik di sini, saya buat sampai jam 11 seperti ini. Jam 11.00. Kemudian dokumen ini saya kosongkan saja dulu. Nah, jadi kemudian klasifikasi SKP bulanannya. Jadi yang bulanan ini saya ambil sebagai menjadi ketua program keahlian atau program studi atau sejenisnya, maksudnya ketua jurusan. Saya klik ini. Nah, ini tetap tahunan, ini tetap sudah permanen. Maka posisi yang seperti ini karena sudah terisi semuanya di tanggal 4 ini, 4 Januari, maka saya klik simpan. Kemudian
muncul konfirmasi, yakin ingin memproses data ini, maka saya klik OK. Saya tunggu. Ini berhasil, saya klik, kemudian saya klik OK. Nah, maka ini muncullah dia membimbing siswa pada saat pagi, apel pagi dan guru bersama pada awal tahun. Ini kegiatan hariannya, dan bulanannya itu menjadi ketua program kalian atau program studi atau ketua jurusan. Ini kuantitasnya 1 yang saya isikan tadi, ini jamnya, jam mulai, ini jam selesai. Ini kemudian diproses, dan ini belum diverifikasi oleh kepala sekolah, nanti akan dicek oleh kepala sekolah nanti. Oke, ini adalah untuk hari pertama dan jam 7.30 sampai jam 11. Nah, untuk melanjutkan dari jam 11 sampai jam 4, apa yang akan saya lakukan sesuai dengan tabel kegiatan yang sudah saya siapkan seperti ini. Nah, saya klik kembali ini, kemudian saya klik input laporan harian, saya klik ini. Maka di sini saya klik tanggal 4 lagi. Kemudian untuk isian kegiatannya saya copy dari sini lagi. Ini kegiatan berikutnya. Saya blok, klik kanan, copy. Saya klik di sini, saya aktifkan kembali. Nah, untuk proses ini saya kosongkan saja, tidak saya isi, karena kalau dia meminta, kalau saya isikan proses, nanti akan memunculkan proses 1, proses 2, proses 3, dan seterusnya. Maka saya klik saja di sini, klik kanan, paste. Nah, ini dia. Kemudian kuantitasnya 1. Kemudian satuan kuantitasnya ini kegiatan. Kegiatan, mana dia kegiatan? Nah, ini saya buat kegiatan. Kemudian jam di sini saya buat jam 11.30. Mungkin ini 11.30 sampai jam 12.30 seperti ini. Kemudian di sini kegiatannya bulanannya itu membimbing siswa dalam praktik kerja nyata atau praktik industri atau ekstrakurikuler lainnya atau yang sejenis dengannya. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Nah, yakin ingin muncul konfirmasi, yakin ingin memproses data ini, saya klik OK. Nah, muncul konfirmasi lagi, harian SKP berhasil diupdate. Saya klik OK. Nah, berarti sudah 2 buah kegiatan saya dalam hari Senin tanggal 4 Januari. Jadi kegiatan saya ada 4, nanti akan saya tambahkan kembali. Nah, ini sudah ada 2. Ini kegiatan saya jam 7.30 sampai jam 11.00. Kemudian yang kedua ini kegiatan saya masih di tanggal 4 Januari 2021, yaitu jam 11.30 sampai jam 12.30. Nah, ini saya lanjutkan untuk kegiatan berikut masih di tanggal 4. Saya klik input laporan harian kinerja SKP, saya klik. Nah, di sini saya kembali klik tanggal 4, di tanggal ini, tanggal 4 Januari, saya klik. Nah, kegiatan prosesnya ini bukanlah sebuah tahapan, bukan sebuah proses, hanya sebuah kegiatan saja. Maka proses ini tidak saya centang, tidak saya checklist, saya biarkan aja kosong dulu. Kemudian kegiatan harian SKP, saya kembali ke tabel yang sudah saya siapkan. Ini tabel kegiatan yang sudah saya siapkan. Jadi tabel ini supaya memudahkan saya tidak rumit-rumit berpikir ketika berada di sebuah aplikasi kinerja itu. Jadi kalau sudah saya siapkan tabel seperti ini, maka saya tinggal copy. Tetapi memang tabel yang saya sediakan baru untuk tanggal 4 saja. Tanggal 5 sampai tanggal 31
Nah, ini akan saya siapkan di hari-hari berikutnya. Yang penting beginilah tabel untuk memudahkan kita bekerja. Saya blok saja ini, yaitu mengkaji silabus. Jadi saya di tahap awal, di minggu pertama saya mengkaji silabus untuk perencanaan pembelajaran. Saya blok ini, kemudian saya klik kanan, saya klik copy, kemudian saya kembali ke aplikasi, maka saya pastekan di sini. Saya klik paste, saya klik kanan, klik paste di sini. Kemudian kuantitasnya juga 1 di sini. Kemudian satuan kuantitasnya, kalau saya kegiatan saja, saya buat kegiatan, saya melakukan mengkaji silabus. Jadi satuannya adalah kegiatan. Kemudian jamnya di sini saya buat setelah sholat zuhur. Saya buat di sini jam 13.00. Nah, ini jam 13.00. Kemudian kegiatannya yaitu menganalisis silabus. Ini mungkin saya lakukan sekitar sampai jam 14.30 saya buat sampai jam 14.30. Nah, ini berarti sekitar 1,5 jam. Nah, ini kegiatannya, klasifikasi SKP bulanannya yaitu merencanakan. Berarti dia kegiatan yang selalu dilakukan oleh seorang profesi guru. Nah, saya klik ini, yaitu merencanakan. Berarti saya klik yang nomor 1 ini. Oke. Setelah ini saya terisi, maka saya klik simpan. Maka muncul konfirmasi, yakin ini memproses data ini, saya klik OK. Yes, kita tunggu. Nah, muncul konfirmasi lagi, harian SKP berhasil diupdate, saya klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, sudah 3 kegiatan saya di tanggal 4. Sudah 3 kegiatan saya di tanggal 4, yaitu berikutnya ini di jam 13.00 sampai jam 14.30. Nah, karena kami pulang itu sekitar jam 16, jam 4, maka sisa waktu saya gunakan untuk mencek pelatihan di SIM PKB, yaitu pelatihan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya klik input laporan kembali, input laporan hasil kinerja SKP, saya klik. Oke, di sini saya klik lagi tanggal 4. Klik di sini tanggal, klik tanggal 4. Nah, ini prosesnya ini saya bikin aja proses. Kemudian kegiatannya saya klik, ini adalah membuka SIM PKB untuk memeriksa jadwal pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud. Saya klik OK. Nah, kemudian saya klik kanan, ambil copy. Kemudian saya klik kembali aplikasi. Saya klik kanan di kegiatan harian SKP. Kemudian saya klik paste di sini. Nah, kuantitasnya saya bikin aja 1. Kemudian satuannya juga kegiatan di sini. Kegiatan berarti kalau kita mengecek SIM PKB itu kegiatan. Kemudian jamnya saya buat jam 15 karena jeda sedikit, tidak mungkin saya bekerja langsung. Maka dari jam 14.30 itu saya istirahat setengah jam. Maka saya klik dari jam 15
00 seperti ini sampai jam 16. Saya klik jam 16.00 seperti ini. Oke. Kegiatan klasifikasi SKP bulanannya saya rubah menjadi mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Saya klik. Kemudian mengikuti diklat ini sudah permanen, maka karena ini sudah terisi semuanya, saya klik OK atau simpan. Nah, muncul konfirmasi yakin ingin memproses data ini, saya klik OK. Muncul konfirmasi lagi, harian SKP berhasil diupdate. Nah, ini saya klik centang sini, kemudian saya klik OK. Kita tunggu proses. Nah, berarti satu hari di hari Senin tanggal 4 Januari 2021 kegiatan saya sudah selesai. Saya masukkan di kegiatan harian SKP. Nah, begitulah caranya nanti ketika Anda ingin mengisi kinerja harian untuk SKP ini. Nah, untuk hari berikutnya, yaitu hari Selasa tanggal 5 Januari 2001. Nah, kegiatan yang saya lakukan di pagi hari yaitu adalah kegiatan tes swab di Puskesmas. Nah, ini saya lakukan sekitar jam 8 sampai jam 10. Nah, caranya ini tidak lagi melalui laporan harian kinerja SKP, tetapi saya klik ini, kemudian saya klik laporan harian non SKP. Nah, saya klik ini. Nah, di sini saya input. Saya klik input di sini. Nah, tampilan seperti ini tetap kita isikan tanggal. Nah, ini masih Januari, sudah tampil karena memang di bulan Januari, tampil Januari. Nah, walaupun saya berada di tanggal 29 sekarang, tetapi saya isikan di tanggal 5, tidak ada masalah. Karena saya bekerja di tanggal 5. Nah, saya klik tanggal 5 Januari. Kemudian kegiatannya saya kopikan lagi dari sini. Ya, ada bagusnya semua kegiatan kita buatkan ke dalam tabel supaya nampak kegiatan kita ya. Nah, saya blok, kemudian klik kanan tes web ini. Saya tes web di pagi hari Selasa tanggal 5. Saya kembali ke aplikasi, saya klik kanan di sini. Di produktivitas ini saya klik paste. Kuantitasnya 1. Kemudian dokumennya berarti rumah sakit, berarti satuan hanya saya buat aja rumah sakit dan atau puskesmas, saya begini di sini. Kemudian mulai jamnya di sini saya buat jam 8. Di sini saya buat jam 08. Nah, 08.00 dan selesai jam 10. Selesai jam 10 di sini, jam 10.00. Maka setelah saya isi ini, klik simpan. Nah, inilah dia kegiatan saya di SKP, kegiatan saya di non SKP di hari Selasa tanggal 5 Januari. Nah, jadi demikianlah nanti cara mengisinya SKP harian kita. Jadi mengisi kinerja harian SKP di sini. Untuk hari
Selasa tanggal 5 Januari tersebut, setelah saya tes swab, saya langsung ke sekolah mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu saya lanjutkan pembelajaran dengan waktu yang tersisa. Nah, saya klik di sini input laporan harian kinerja. Jadi untuk maju ke tanggal 5, saya klik aja di sini kembali. Nah, pada tampilan ini kita kembali isikan tanggalnya. Artinya tadi adalah tanggal 4 di hari Senin, sekarang saya udah masuk ke tanggal 5, yaitu hari Selasa. Saya klik tanggal 5 Januari. Kemudian kegiatannya di sini adalah kegiatan pembelajaran. Berarti di sini di tahap ini saya menyampaikan silabus. Di sini menyampaikan silabus, saya blok, kemudian saya klik kanan, saya klik copy, kemudian saya kembali ke aplikasi. Prosesnya ini tidak saya centang, dia adalah kegiatan. Saya klik kanan, di sini kegiatan harian SKP, saya klik kanan, di sini saya klik paste. Di sini. Kemudian kuantitasnya saya bikin 1. Kemudian satuan kuantitasnya di sini saya ambil kegiatan, karena ini adalah kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya ke kegiatan. Kemudian jamnya saya buat jam 10.30. Kemudian sampai jam 12.30. Seperti itu. Kemudian klasifikasi SKP bulanannya saya klik di sini. Kemudian saya ambil merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian klasifikasi SKP tahunannya adalah permanen seperti biasa. Kemudian setelah ini selesai saya isi, kemudian saya klik simpan. Nah, yakin ingin memproses data ini konfirmasinya, saya klik OK. Nah, muncul konfirmasi kembali, harian SKP berhasil diupdate. Saya klik OK. Kita tunggu. Nah, berarti saya sudah masuk di tanggal 5 Januari. Jadi begitulah seterusnya. Memang saya di tanggal 5 ini tidak saya tuntaskan mengisinya. Yang penting di hari pertama, yaitu tanggal 4, sudah saya tuntaskan. Nah, di hari pertama ke hari kedua juga sudah saya contohkan. Jadi nanti ada yang ragu, di hari pertama sudah tuntas, kemudian untuk lanjut ke hari berikutnya, ke tanggal berikutnya, bagaimana caranya? Nah, jadi dari hari pertama pindah ke hari kedua, artinya dari tanggal 4 ke tanggal 5 juga sudah saya contohkan. Memang belum tuntas, nanti ini sudah bisa menjadi acuan bagi Anda untuk mengisi kinerja harian SKP. Oke, dengan sedikit tutorial ini semoga bermanfaat, bisa Anda praktekkan di hari-hari Anda dalam proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.